Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Rijam Ramli sok pintar, menteri koordinator, tetapi rasa presiden. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi Rizal Ramli sok pintar ini sebagai menteri koordinator tapi merasa dia presiden. Jadi Rizal Ramli ini memang benar dia menguasai di bidang ekonomi, tetapi bidang-bidang lain pun mau dicampurinya. Sepertinya semua masalah itu bisa diatasinya. Dan orang ini memang sering diundang di dalam TV One, di ALC dan tempat-tempat lainnya untuk berdiskusi atas sesuatu masalah. Hampir semua bisa diatasinya, dijawabnya. Jadi karena dia nggak baik di bidang ekonomi, Rizal Ramli ini karena dia nggak Presiden Joko Widodo sangat ahli di bidang ekonomi, maka Rizal Ramli ini sempat diangkat menjadi menteri koordinator pada periode 2014 sampai 2019. Di dalam periodenya tersebut, Presiden mau membangun 35.000 megawatt listrik. Tetapi Rizal Ramli mengomentarinya, katanya Indonesia tidak sanggup membangun listrik sebesar 35.000 megawatt. Paling bisa Indonesia membangun 10.000 megawatt. Tetapi Presiden tetap menginginkan bahwa pembangunan 35.000 watt. Sampai dia meminta kepada Rizal Ramli, ya carilah caranya bagaimana supaya pembangunan 35.000 watt ini bisa berjalan dengan baik. Bisa saja kan mencari pengusaha lain yang menanam modal dan lain sebagainya di sekitar itu, sehingga modalnya bisa diatasi dengan baik. Tetapi kenyataannya tindakan daripada Rizal Ramli mengatasi 35.000 megawatt tersebut tidak jalan, sehingga tidak jalan. Ternyata tidak ada langkah Rizal Ramli, maka dia dipecat sebagai menteri koordinator karena dia selama ini merasa pintar, tetapi setelah dikasih tugas kepadanya tidak jalan. Apalagi menteri koordinator ini dulu pernah dikasih tugas untuk membangun 35.000 megawatt tenaga listrik, tetapi tidak mampu membangunnya, malah mencari alasan macam-macam agar proyek tersebut tidak jadi. Dibilangnya lah bahwa Indonesia tidak ada sumber keuangannya membangun 35.000 megawatt, yang sanggup paling Indonesia 10.000 megawatt. Tetapi seharusnya Menteri Rizal Ramli seharusnya mencari jalan keluarnya bagaimana supaya bisa menutupi 35.000 megawatt. Bukan dia maksudnya dia tanggulangi uangnya, bukan. Mencari para investor-investor yang lain yang ingin bergabung dalam membangun hal tersebut. Itu yang diharapkan Presiden, tetapi satu pun langkahnya tidak ada yang menghubungi investor yang ingin bergabung dalam membangun tenaga listrik tersebut. Sehingga disebutlah ini Rizal Ramli ini dia jabatannya sebagai menteri, tetapi dia merasa presiden. Seakan-akan dia mau mengatur-ngatur pimpinan mungkin ya. Pimpinan sudah memberikan tugas, tetapi dikomentarinya macam-macam alasan biaya, anggaran, dan sebagainya. Seharusnya kalau seorang staf presiden kalau dikasih tugas laksanakan dulu, nanti akan ketahuan di mana letak permasalahannya tidak jalan. Jangan belum dilaksanakan sudah banyak analisa masalah. Makanya sebagai presiden sebenarnya kalau sudah diberikan perintah laksanakan dulu. Setelah dilaksanakan mungkin nanti ada kendali lapangan, barulah diatasi masalah tersebut. Dan juga jangan terus macam-macam komentarnya, tidak bisa lah ini, tidak bisa itu, sehingga proyek itu tidak jalan. Akhirnya karena presiden mungkin kesal ya, karena dia dilihat kinerjanya tidak ada, makanya Rizal Ramli ini dicabut jabatannya sebagai menteri koordinator. Baru 2 tahun dia kalau nggak salah itu sudah dicabut jabatannya. Hal inilah sifatnya yang
sifat yang memalukan ya dia, padahal dia merasa orang pintar, sering dipanggil di kesana kemari untuk pembicara, terutama masalah ekonomi. Semua dikomentarinya. Tetapi pada saat dia diberikan kesempatan memegang jabatan menteri koordinator, ternyata tidak jalan, macet sama sekali. Hanya berkomentar di masyarakat umumnya dia hebat. Tetapi pada saat dikasih tugas untuk menikahkan pembangunan masyarakat, tidak jalan. Ya ini saya lihat banyak sekali dia sampai dia merasa waktu dia sebagai menteri koordinator, dia merasa sebagai presiden, langkahnya itu seperti presiden. Apa yang dikasih tugas oleh presiden selalu dikomentarinya. Seakan-akan pendapatnya itu yang benar. Sehingga presiden pun kan tidak senang atas demikian. Sudah dikasih tugas tidak dilaksanakan dengan baik. Banyak komentar-komentar, uangnya lah tidak ada, tidak sanggup lah, tidak ini dan sebagainya. Seharusnya laksanakan dulu. Kalau sudah laksanakan, baru akan ketemu nanti masalah-masalah di lapangan, baru ditinjau lagi. Jadi saya lihat, jadi Rizal Ramli ini merasa dia sebagai menteri koordinator, menteri, tapi dia merasa presiden. Selalu membantah-bantah daripada kebijakan dari presiden, akan dia yang memimpin negara ini. Itulah kata orang, dia menteri tapi rasa presiden. Sekian dan terima kasih.